والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, di mana insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Ta'liqah ala Syarhi As-Sunnah lil Muzani. Jadi ini ta'liq atau syarah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan baca mulai dari halaman 17, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang penyebutan beberapa imam-imam dari kalangan Syafi'iyah yang menunjukkan pembelaan mereka dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, baik dalam masalah akidah, dalam masalah fikih atau yang lainnya. Ya, dan imam-imam ini adalah imam-imam yang masyhur di kalangan kaum muslimin, termasuk dari a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin yang tidak diragukan lagi tentang keimaman mereka rahimahumullahu ta'ala. Baik, dan kita akan bacakan beberapa imam-imam tersebut. Ada beberapa orang di sini, ada sekitar 20-an ya. Baik, mungkin yang disebutkan di sini penjelasannya agak panjang, akan kita ringkas insyaallah. Baik, disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, kata beliau, as-sadisu atau as-sadisa asyar al-imam Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim As-Salmasi. Ya, As-Salmasi. Baik, akan disebutkan nanti penjelasan lebih detail lagi tentang beliau. Ya, jadi Imam Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim As-Salmasi rahimahullah yang meninggal tahun 550 Hijriah. Kemudian beliau mengatakan, saya dzikru kitabi manazili a'immatil arba'ah wa kalamuhu fi muqaddimati. Insyaallah nanti akan disebutkan lagi tentang beliau ini insyaallah di bagian bawah atau masih di bagian muqaddimah kitab ini. Baik, kemudian as-sabi asyar al-imam Abul Husain Yahya ibn Abil Khair al-Imrani rahimahullah. Ya, al-imam Abul Husain Yahya bin Abil Khair al-Imrani rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 557 Hijriah. Jadi beda 7 tahun ya meninggalnya beliau dengan Syekh Yahya bin Ibrahim As-Salmasi. Baik, nah disebutkan di sini faqihus Syafi'iyah. Beliau adalah seorang faqih, ya, ahli fikih dari yang bermadhab Syafi'i. Fi biladil Yaman, di negeri Yaman. Sahibu kitab Al-Intisar fi raddi al-qadariyatil ashrar. Jadi beliaulah yang menulis kitab Al-Intisar fi raddi al-qadariyah al-ashrar. Jadi pertolongan atau kemenangan di dalam membantah orang-orang qadariyah yang buruk. Baik. Nah, kemudian yang ke-18 Al-Thamina Asyar Majduddin Abul Fadail Yusuf ibn Muhammad Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Majduddin Abul Fadail Yusuf bin Muhammad Ad-Dimashqi rahimahullah meninggal tahun 685 Hijriah. Nah, di sini disebutkan syairnya, kita mungkin bacakan ya karena pendek. Yang panjang nanti kita berlalu saja karena nanti memakan waktu yang agak panjang ya. Karena ini sekedar untuk menjelaskan kepada kita, memperkenalkan kepada kita tentang mereka-mereka yang bermadhab Syafi'i, yang juga jelas keyakinan mereka terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Nah, kemudian disebutkan lahu qasidatun fi sunnah yaqulu fi matla'iha. Beliau memiliki qasidah, syair berkaitan dengan masalah sunnah. Ya. Beliau
rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'alal ilahul wahidul samadul fardu lahu ilmu ma yakhfa minal abdi au yabdu. Ya, kata beliau, maha tinggi ilah yang maha satu, yang berhak diibadahi, yang maha tunggal, as-samadu, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, al-fardu, satu-satunya, lahu ilmu, dia memiliki ilmu, ya, ma yakhfa, yang tidak tersembunyi minal abdi, dari hamba, au yabdu, atau ma yakhfa minal abdi au abdu, dia memiliki ilmu dari apa yang disembunyikan hamba atau yang dia nampakkan. Jadi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wal awwalul mubdi falaysa lahun nid, falaysa lahun niddu, wal akhirul mughni lahul qablu wal ba'du. Dialah yang pertama yang tidak ada tandingan baginya. Dialah yang terakhir yang maha tidak butuh kepada siapapun. Dialah yang al-qablu wal ba'du. Dialah yang pertama, yang dulu, dan yang akan datang. Baik. Jadi di sini beliau meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-awwal, yang pertama. Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Segala sesuatu itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah yang pertama. Dan Allah falaysa lahun nid, falaysa lahun niddu. Allah tidak memiliki tandingan. Allah tidak memiliki tandingan. Sebagaimana firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Taib. Nah, kemudian disebutkan huwal akhir, dia juga al-akhir. Dia al-mughni, yang maha tidak butuh. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian sangat butuh kepada Allah, dan Allah itu al-ghani, maha tidak butuh kepada siapapun, dan al-hamid, dan maha terpuji. Taib. Kemudian disebutkan ilahun bara'na laisa na'budu ghairahu wa haqqu baril khalqi ayya'budal abdu. Ya. Kemudian disebutkan dia adalah ilah, sesatu-satunya sesembahan, di mana kami berlepas diri dan tidak beribadah kepada selainnya. Ya. Wa haqq, dia adalah yang hakul bari. Dialah yang menciptakan, yang berhak menciptakan. Ya, sehingga dia berhak untuk diibadahi oleh seorang hamba. Baik. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini menunjukkan akidah beliau dari akidah tauhid uluhiyah. Akidah al-uluhiyah, di mana beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi, tidak bisa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian at-tasi asyar, yang ke 19 adalah Syekh Abdul Qahir Ibnu Abdul Wahid Ibni Muhammad At-Tabrizi rahimahullah. Beliau ini meninggal tahun 740 Hijriah, wa huwa min syuyukhil Hafidz Az-Zahabi, dan dia termasuk dari syekhnya, gurunya Imam Al-Hafidz Az-Zahabi. Al-Hafidz Az-Zahabi juga murid dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini juga salah satu gurunya. Syekh Abdul Qahir Ibn Abdul Wahid. Taib. Kemudian wa naqala anhu qasidatan jazlatan badi'atan fi sunnah. Tapi ini kasidahnya sangat panjang, mungkin kita lewatkan, kita langsung masuk ke wal ishrun. Yang ke-20, halaman berapa ini? 18 ya, halaman 18, wal ishrun. Ulama yang ke-20, Al-Imam Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibni Uthman Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi kita kenal, mungkin bukunya yang kita kenal apa? Imam Az-Zahabi apa bukunya? Hah? Ya, Syiar A'lamin Nubala. Terus apa lagi? Yang lain? Imam Az-Zahabi? Hah? Al-Kabair, ahsanta. Al-Kabair ya. Itu juga tulisan Imam Az-Zahabi. Baik, ini orang terkenal ya. Nah, kemudian disebutkan sahibu kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Al-Ulu li Aliyil Ghaffar. Ya, beliau penulis kitab Al-Ulu. Ini menjelaskan tentang ketinggian Allah, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala.
Baik, di sini lengkap dijelaskan tentang dalil-dalil yang menyebutkan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Ini lengkap dijelaskan di dalam buku ini. Baik, wa ghairiha minar rasail an-nafi'ah fil aqidah. Demikian pula yang lainnya dari risalah-risalah yang bermanfaat di dalam masalah akidah. Ini juga Imam Az-Zahabi seorang apa? Seorang ulama bermadhab Syafi'i. Nah, kalau misalnya dikatakan Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bermadhab Hambali, tapi tidak merubah, Imam Az-Zahabi tetap bermadhab Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak mewajibkan madhab tertentu kepada murid-murid beliau. Kepada murid-murid beliau. Ini diantaranya adalah Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Itu Syafi'i. Kemudian siapa lagi? Murid beliau. Ya, disebutkan di di urutan ke-21 Al-Hadiyah Asyar, Al-Hadiyah wal Ishrun atau Al-Hadi wal Ishrun. Al-Hadi wal Ishrun. 21 ya. Siapa? Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Kathir rahimahullah. Yang kita kenal dengan Ibnu Kathir. Namanya Ismail. Ya, namanya Ismail. Kunyahnya Abul Fida. Abul Fida Ismailu Ibnu Kathir rahimahullah. Taib, meninggal tahun 774 Hijriah. Sahibut tafsiril masyhur, yang memiliki tafsir yang sangat terkenal. Ya, apa judul tafsirnya beliau? Tafsir Al-Qur'anil Azim. Tafsir Al-Qur'anil Azim. Itu tafsir beliau. Atau biasa dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini juga Syafi'i. Dan Imam Az-Zahabi demikian pula siapa? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir Imam Katsir berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tetapi beliau masih tetap bermadhab apa? Syafi'i. Masih tetap bermadhab Syafi'i. Taib. Nah, kitab dan juga kitabnya yang terkenal adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Itu beliau sebutkan orang-orang mulai dari zaman Nabi Adam sampai masa di mana ketika beliau masih hidup. Itu bagus tuh buku untuk sirah ya. Kita kalau mau belajar tentang orang-orang, misalnya ada orang yang kita dengarkan namanya, bisa kita cek di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Baik. Kemudian Ats-Tsani wal Ishrun ke-22 Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Muqrizi Al-Misri. Ya, Ahmad bin Ali Al-Misri rahimahullahu taala. Meninggal tahun 845. Ya, sahibu kitab Tajridut Tauhidil Mufid. Tajridut Tauhidil Mufid. Nah, ini juga salah satu buku yang menunjukkan akidah beliau, akidah beliau. Baik, 22 ya, sudah selesai ya. Nah, masih banyak lagi sebenarnya, cuma ini sudah cukup lah untuk contoh bahwasanya apa yang penting dari penyebutan ulama-ulama ini. Apa yang penting? Ada yang tahu? Apa yang penting dari penyebutan ulama-ulama Syafi'i di sini? Apa yang bisa kita ambil faedah dari Syekh? Ketika Syekh menyebutkan beberapa ulama-ulama Syafi'i. Apa faedah yang bisa kita ambil? Ya, apa? Taib. Satu, menunjukkan bahwasanya akidahnya sama. Menunjukkan bahwa akidahnya sama. Dan sudah ditunjukkan oleh Syekh beberapa buku-buku, kitab-kitab yang ditulis oleh mereka. Baik, apa lagi yang lain? Apa lagi manfaatnya? Kenapa disebutkan nama ini? Ya, untuk menunjukkan bahwa akidah Imam Syafi'i itu lurus. Dan untuk menunjukkan bahwasanya akidah Imam Syafi'i bukan akidah Asy'ariyah. Bukan akidah Asy'ariyah sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang Syafi'i. Akidah mereka akidah Asy'ariyah. Ini keliru. Ya, sekaligus yang ketiga adalah untuk membantah bahwa Asy-Syafi'i berakidah Asy'ariyah. Baik, ini ulama-ulama Syafi'i yang terkenal. Nah, kemudian disebutkan wa fi akharina minal ulama Syafi'iyah, dan juga ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya. Wa akharin,
dan ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya. Jadi masih banyak ulama-ulama Syafi'iyah yang enggak disebutkan di sini. Karena pembahasan kita bukan itu, cuma di sini untuk menunjukkan. Nah, kenapa kok disebut sampai 22? Tidak disebut misalnya 3, 4. Kalau misalnya disebutkan 3 atau 4 cukup atau tidak? Sudah cukup. Kenapa disebutkan sampai 22? Di sini kan ada berapa tadi? 22. Ulama Syafi'i, ulama Syafi'i, ulama Syafi'i. Dan semua berakidah dengan akidah yang sama. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang pertanyaan, kenapa disebut sampai 22? Kenapa bukan 3 atau 4 atau 5? Kenapa? Ya untuk menunjukkan bahwa ulama Syafi'i yang berakidah Ahlussunnah itu banyak. Kalau cuma 5 nggak kentara, nggak kelihatan. Tapi kalau 20 udah sudah cukup. Nah, kenapa nggak lebih dari itu? Nah, karena pembahasan kita bukan itu. Ya kan? Jadi cukup 22 disebutkan sudah menunjukkan betapa banyaknya ulama-ulama Syafi'i yang bermadhab atau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa madhab mereka di dalam fikih? Syafi'i. Madhab mereka dalam fikih adalah Syafi'i. Baik, kemudian alladzina saru ala aqidati hadzal imamil jalil, di mana mereka berjalan di atas akidah ulama yang agung ini atau imam yang agung ini. Siapa itu? Imam Syafi'i. Ya, jangan bilang mereka ini tidak berjalan di atas akidah Imam Syafi'i. Dan kalau kita lihat akidah Asy'ariyah bertentangan dengan akidah ulama-ulama yang kita sebutkan tadi. Kalau mau tahu akidahnya misalnya Imam Ibnu Katsir, coba lihat tafsir beliau. Coba lihat tafsir beliau. Tafsir beliau Masya Allah terhitung sebagai tafsir yang bagus. Jadi kalau misalnya kita lihat ayat Al-Quran yang kita nggak mudeng, nggak paham apa maksudnya, kita bisa lihat ke tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir yang bagus itu. Padahal beliau adalah seorang ulama bermadhab Syafi'i. Akidahnya kelihatan dalam tafsirnya beliau. Rahimahullahu ta'ala. Baik ya. Nah, jadi mereka yang berjalan di atas akidahnya imam yang agung ini, Imam Syafi'i. Wa tarassamu khutahu rahimahumullah. Ya, dan mereka mengikuti jalan langkah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa khutaman sabaqahu minas sahabati wat tabi'in, dan juga jalan langkah orang-orang yang sebelum Imam Syafi'i dari kalangan sahabat dan tabi'in. Jadi Imam Syafi'i mengikuti jalannya siapa? Para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi sekarang kita jangan a priori atau merasa bahwa Imam Syafi'i itu nggak bagus akidahnya. Bagus akidah beliau. Ya, akidah beliau lurus. Dan akidah beliau bukan akidah Asy'ariyah. Dan kita sudah sebutkan sendiri bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari itu beliau sempat rujuk dari akidah Asy'ariyahnya. Paham ya? Dengan buku yang berjudul apa kemarin? Al-Ibanah, ya, yang beliau tulis. Buku Al-Ibanah ini salah satu buku yang bagus untuk kita baca. Bukunya nggak tebal, tipis bukunya. Itu salah satu buku terbaiknya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Yang menunjukkan beliau rujuk dan beliau mengikuti akidahnya Imam Ahmad rahimahullah. Dan nanti akan kita lihat di sini nukilan dari Syekh Abdul Razak berkaitan dengan masalah itu. Kemudian beliau mengatakan, wa bainama hunaka aqwamun ja'u ba'dal Imam Syafi'i. Ya, intasabu limadhhabihi fil ibadat walakinnahum khalafuhu fil aqidah wa usulid diyanah. Namun di sana kata beliau ada kelompok orang yang datang setelah Imam Syafi'i, berarti mereka pengikut Imam Syafi'i, ya, karena mereka datang setelah Imam Syafi'i berarti mengikuti Imam Syafi'i. Intasabu limadhhabihi, dan mereka menisbahkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada madhabnya Imam Syafi'i, dan mereka adalah ulama-ulama Syafi'iyah. Tetapi fil ibadah, dalam masalah ibadah saja, dalam masalah fikih saja. Jadi kalau masalah fikih mereka kuatkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Masalah fikih kan ada beberapa pendapat. Paling kita tahu ada 4 madhab yang terkenal.
Tapi terkadang disebutkan pendapat-pendapat dari ulama yang lainnya yang seimbang ataupun setingkat dengan ulama yang 4 itu. Seperti Imam Ats-Tsauri, Imam Ibnu Uyainah, ya, dan yang lainnya. Baik ya. Nah, kemudian disebutkan bahwa mereka ini menyandarkan diri mereka, madhab mereka kepada Imam Syafi'i dalam masalah ibadah. Walakinnahum, akan tetapi mereka khalafuhu fil aqidah. Akan tetapi mereka menyelisih Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Wa usulid diyana, dan pokok-pokok agama. Kenapa bisa? Karena ada yang memulai. Kadang orang ngelihatnya kan yang paling dekat. Oh, ini ulama Syafi'i, atau gurunya yang paling dekat. Ternyata gurunya sudah terpengaruh dengan apa? Akidah Asy'ariyah. Akhirnya dia berpendapat atau berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Maunya orang itu ketika dia punya jalur untuk sampai lebih tinggi, harusnya dia lebih tinggi lagi ngelihatnya. Maksudnya, lihatlah kepada orang-orang yang belajar langsung kepada Imam Syafi'i. Di antaranya adalah Imam siapa? Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Kan bisa dia ngelihat langsung, oh ini tulisan Imam Al-Muzani gitu. Kenapa dia ngambil di bawah? Kalau dalam masalah hadis, ya, orang itu selalu mencari sanad yang ali, sanad yang tinggi, yang artinya sanad yang tinggi itu sanad yang paling dekat kepada sumber. Misalnya sumbernya Nabi. Kemudian ada sebuah kalimat yang asalnya dari Rasulullah. Diriwayatkan oleh 4 generasi atau 4 orang. Yang sanad pertama. Sanad kedua diriwayatkan dari 5 orang atau 7 orang. Maka kita ngambil yang 4. Sama dengan antum mungkin cari sanad Quran ya. Cari yang paling dekat. Yang paling dekat. Yang paling dekat itu yang paling sedikit perawinya sampai kepada sumbernya. Itu namanya sanad yang ali. Itu yang dikejar. Kalau ada sanad ali sama sanad nazil, nazil itu yang berarti perawinya lebih banyak, maka tentunya orang cari yang ali, yang lebih dekat. Sama ya teori kalau bisik-bisik kita, kalau bisik-bisik ya. Dari A, B, C, D gitu kan. Semakin banyak orang, semakin banyak kesalahan coba. Semakin ke belakang itu semakin banyak kesalahan. Semakin sedikit, mungkin ada kesalahan tapi kesalahannya sedikit. Paham ya sudah ya? Makanya orang cari sanad yang ali. Nah ini, kalau orang mau cari akidah Imam Syafi'i, cari orang yang paling dekat dengan Imam Syafi'i. Ya tentunya siapa? Murid-murid beliau. Nah, ini bukunya sudah banyak tersebar. Baik. Oleh karena itu kita tidak ingkari bahwa ada sebagian ulama-ulama Syafi'i yang madhabnya dalam ibadah mengikuti Imam Syafi'i, tetapi dalam akidah menyelisih Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Waftutinu bi'ilmil kalam. Dan mereka terpengaruh atau terfitnah dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu memang meracuni seseorang. Memang kalau dipelajari kayak bagus sekali gitu. Ya kalau dipelajari. Jadi akhirnya orang terpengaruh dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ini asalnya dari ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat kemudian masuk ke dalam Islam, kemudian dikenal dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu filsafat yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa sekarangnya namanya teologi. Nah itu. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibahasakan dalam bahasa Inggrisnya namanya teologi. Kalau bahasa Arabnya ilmu kalam. Ya, dalam bahasa kita filsafat Islam gitu. Itu sama semua itu. Jelas ya? Nah ini itu yang mereka terpengaruh. Waftutinu bi ilmi kalam. Mereka terfitnah dengan ilmu kalam. Akhirnya ilmu kalam dimasukkan ke dalam akidah. Padahal akidah itu adalah apa? Akidah adalah sesuatu yang jelas sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa diakal-akali gitu. Otak kita nggak sampai. Maka tidak cocok ilmu kalam masuk di dalamnya. Akan jadi rusak dan akan membingungkan. Ya. Oleh karena itu ilmu tauhid atau ilmu akidah salah satu ilmu yang dikenal dengan ilmu yang tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya tidak boleh dikarang-karang sendiri,
tanpa adanya dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Taib. Kemudian wakana ala ra'sihim. Wakana ala ra'sihim. Dan tokoh-tokohnya, ini tokoh-tokoh Syafi'iyah yang kemudian terpengaruh dengan ilmu kalam adalah Ibnu Kullab. Di sini Abul Hasan Al-Asy'ari terpengaruh. Ibnu Kullab. Ya, Ibnu Kullab. Ibnu Kullab itu kunyahnya Abu Muhammad. Kunyahnya Abu Muhammad. Namanya Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab. Al-Qattan, ya. Tayyib. Dan beliau ini dari Basrah, Al-Basri. Meninggal tahun 245 Hijriah. Abu Muhammad Abdullah Ibnu Sa'id Ibnu Kullab Al-Qattan Al-Basri. Meninggal 245, tahun 245. Tapi apakah semua terpengaruh? Enggak. Kita lihat ke ulama-ulama tadi, ada yang meninggalnya tahun berapa tadi? 845, ada yang meninggalnya tahun 840 ya, 48, ya, ada yang meninggalnya tahun 400-an dan seterusnya, ada tahun 500-an, 558 dan lain sebagainya. Nah, Ibnu Kullab sendiri meninggal tahun berapa? 245 Hijriah. Udah lama kan? Tapi ternyata ulama Syafi'i yang di belakang juga enggak terpengaruh. Ya, sisa kita mau ambil benar-benar murni dari akidahnya Imam Syafi'i atau kita ambil dari Ibnu Kullab yang terkenal madhab akidahnya dengan Kullabiyah. Ini madhabnya Abul Hasan Al-Asy'ari sebelumnya, Kullabiyah. Setelah itu beliau punya madhab sendiri dalam masalah akidah yang dikenal dengan Asy'ariyah. Tayyib. Fa innahu lam yuwafiqi Syafi'i. Fa innahu lam yuwafiqi Syafi'iyya rahimahullahu taala fi aqidati. Dan beliau ini tidak mencocoki Imam Syafi'i dalam masalah akidah beliau. Nah, akidahnya enggak sama dengan akidah Imam Syafi'i. Madhabnya sama, tapi akidahnya enggak sama dengan akidahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa ata bi bid'atin khalafa fiha aqidata ahli sunnah. Kemudian dia datang dengan membawa sebuah bid'ah, perkara baru dalam agama, terkhusus dalam masalah akidah, yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyelisihi akidah Ahlus Sunnah. Wa ada khalafa fi awsatil muntasibina limadhabil Imam Syafi'i. Kemudian beliau memasukkan akidah tersebut di tengah-tengah orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di sini pentingnya orang kritis. Ini kan menunjukkan berarti di kalangan Syafi'i, ulama Syafi'i, terjadi perbedaan pendapat dalam masalah akidah mereka. Nah, di sini nggak bisa kita langsung ngambil saja, oh ini yang paling dekat dengan saya. Nggak bisa. Kita harus lihat mana dari akidah mereka ini yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Atau paling tidak kita katakan mana akidah mereka yang sejalan dengan akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu caranya. Itu namanya ilmiah. Nggak asal ambing. Dia harus lihat bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau memasukkan hal tersebut, akidah beliau ini yang terpengaruh dengan ilmu kalam, kepada di tengah-tengah orang-orang yang al-muntasibina li madhabil Imam Syafi'i, yang menisbahkan dirinya mereka kepada madhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Fataba'ahu ala dzalika tilmidhu. Nah, ini awalnya. Kemudian murid-muridnya mengikuti. Murid-muridnya mengikuti. Makanya seorang murid yang yang benar-benar ikhlas, dia belajar karena Allah, ketika mendengar gurunya keliru dalam sebuah masalah, enggak apa-apa dia sampaikan, tetapi bukan di depan umum. Disampaikan mungkin ketika sedang berdua, Ustaz tadi bilang begini, seperti yang benar begini, ini bukunya misalnya, ini keterangannya. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Itu bagus malah. Itu berarti membantu guru untuk apa? Terlepas dari kekeliruan. Dan seorang guru yang ikhlas juga akan senang hati. Dia akan mengatakan ahlan wa sahlan bin nasihah, ya. Selamat datang nasihat.
Seperti itu harusnya. Sehingga ulama, Masya Allah, mereka saling mengkritik, itu saling meluruskan, karena mereka saling kuat menguatkan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha, kata Nabi. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling kuat menguatkan satu dengan yang lain. Maka jangan dipandang ulama saling mengkritisi itu sebagai bentuk mereka bertengkar, berkelahi ataupun berselisih yang mengarah kepada keburukan. Tidak. Itu menunjukkan mereka saling apa? Saling kuat menguatkan satu dengan yang lain. Dan mereka tidak menginginkan saudaranya sesama ulama misalnya terjerumus ke dalam kekeliruan. Maka ada saling mengeritik, saling meluruskan, saling memperbaiki. Dan itu bagus. Jelas ya di sini, Masya Allah. Nah, jadi ini diikuti oleh murid-muridnya. Siapa tadi? Ibnu Kullab, Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id. Ya. Nah, taib. Dia diikuti oleh murid-muridnya. Nah, termasuk fatabahu ala dzalika tilmidhihu, yang diikuti oleh muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini yang murid yang paling mengikuti beliau. Siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Coba kita lihat di catatan kaki nomor 1. Di catatan kaki pada kalimat Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, inilah Asy'ariyah ya. Jadi kalau dengar Asy'ariyah dari sini nih. Jadi yang meletakkan tonggak akidah Asy'ariyah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya disebut Asy'ariyah. Asy'ariyah. Atau bahasa kita Asy'ariyah gitu kan. Asy'ariyah atau Asy'ariyah gitu. Baik. Kita lihat catatan kakinya. Nomor 1 ya, penting ini. Waqad abanallahu ta'ala li Abil Hasan Al-Asy'ari al-Jaddah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari al-Jaddah. Al-Jaddah bermakna at-tariqul wasi'. At-tariqu al-wasi', jalan yang luas. Jadi Allah telah menunjukkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari sebuah jalan gitu kan. Wahadahu ilal haqqi. Kemudian Allah menunjukkan beliau kepada kebenaran. Sehingga beliau tahu bahwa pendapat-pendapat beliau dalam masalah akidah keliru. Orangnya saja yang kita menisbahkan diri kepada beliau, kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau ditanya akidahnya apa? Akidah Asy'ariyah atau akidah Asy'ari. Berarti nisbah kepada siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau sendiri itu meninggalkan pendapatnya sendiri. Rujuk. Jadi Allah memberikan kepada beliau hidayah kepada kebenaran. Ya. Taib. Wa taraka fi akhiri amrihi ma alaihi ahlul kalam. Dan beliau meninggal di masa akhir hidup beliau apa yang diyakini oleh ahlul kalam. Ahli filsafat. Dia tinggalkan. Berarti dia tinggalkan pendapat yang kita kenal dengan Asy'ariyah. Dia tinggalkan. Wantasara li madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Kemudian dia pun membantu menolong madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Wasaraha bidzalika. Dan beliau memperjelas masalah tersebut bahwa beliau telah rujuk. Faqala rahimahullahu fi kitabihil ibanah. Maka beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Ibanah an usulid diyanah ya. Beliau mengatakan di halaman 53 kata beliau, fa in qala lana qailun. Kalau ada orang bertanya kepada kami, qad ankartum qaulal mu'tazilati wal qadariyah. Sungguh engkau telah mengingkari pendapatnya Mu'tazilah dan Qadariyah. Mu'tazilah siapa pendirinya? Siapa pendirinya Mu'tazilah? Wasil bin Atha. Thayyib. Al-Qadariyah siapa? Orang pertama bicara tentang Qadariyah di Basrah. Namanya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Yang kemudian siapa? Dua orang ulama dari Basrah melaporkan itu kepada siapa? Abdullah ibnu Umar rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, pada Abdullah bin Umar. Ya, dan kemudian Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Namanya Ma'bad al-Juhani. Ini yang pertama, berbicara tentang masalah takdir. Berbicara tentang masalah takdir. Taib. Kemudian Al-Jahmiyah. Jaham bin Safwan, ini pendirinya. Kemudian Wal-Hululiyah. Jadi wa ankartum qaulal Mu'tazilah wal Qadariyah wal Jahmiyah. Engkau telah mengingkari wahai Abul Hasan Al-Asy'ari pendapatnya Mu'tazilah, pendapatnya Qadariyah. Jadi
Asy'ariyah atau Asy'ari itu membantah juga Mu'tazilah. Dia bantah juga Jahmiyah. Dia bantah juga Qadariyah. Dia bantah juga Hululiyah. Hululiyah itu yang meyakini bahwa di setiap tempat itu ada Allah. Ya, Hululiyah. Taib. Kemudian Rafidhah, engkau juga membantah Rafidhah, Syiah, Rafidhah ya, Syiah. Wal Murji'ah, engkau juga membantah Al Murji'ah dari kata roja. Nah, ini kebalikannya Qadariyah, kan? Nah, dibantah, tapi dengan metode apa? Ilmu kalam. Disitulah kekeliruannya, dengan metode ilmu kalam. Nah, ketika dikatakan kau telah membantah itu semuanya, ya, fa'arifuna qaulakum alladzi bihi takulun. Maka arif itu definisikan atau bahasa kita, jelaskan kepada kami pendapatmu yang engkau berpendapat dengan pendapat tersebut. Ya, pendapat tersebut. Taib. Wadiyanatukum allati atau wadiyanatakum allati biha tudayyinun, dan agamamu yang engkau beragama dengannya. Gitu. Ditanya beliau. Kemudian qilalah, maka kemudian dikatakan kepadanya, qauluna alladhi naqulu bihi wa diyanatuna allati tudayyinu biha. Pendapat kami tentang masalah yang kami berpendapat dengannya, yang kami dan agama yang kami pegangi adalah at-tamassuk bi kitabi rabbina azza wa jalla. Berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an. Wa sunnati nabiyina Muhammad wa sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berpegang dengan sunnah nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Itu salah satu ciri dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam segala masalah. Terkhusus dalam masalah akidah, berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab Usulus Sunnah. Kata beliau, Usulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim ila akhiri al-kalam. Ya. Pokok-pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegangi oleh para sahabat, serta mencontoh mereka. Nah, yang dipegangi sahabat adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa maruya anis sahabat wa tabi'in. Dan apa yang diriwayatkan dari kalangan sahabat dan kalangan para tabi'in. Itu akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari yang akhir-akhir. Dan ini disebutkan di dalam buku beliau Al-Ibana. Yaitu akidah kami adalah berpegang dengan Alkitab, kitab Rabb kami, dan sunnah Nabi kami, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in, wa i'immatil hadis, dan para ulama ahli hadis. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kami berpegang teguh dengan hal tersebut. Ini akidah Ahlussunnah. Ya kan? Mengikuti Al-Quran dan sunnah sebagaimana dipahami oleh para pendahulu. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ahlul hadis, para imam. Maka beliau mengatakan, wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kami berpegang teguh dengan hal tersebut. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, nadharallahu wajhah wa rafa'a darajatah wa ajazala mathubatah. Kata beliau, ya, dan kami berpegang dengan hal tersebut dan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini seorang ahlul hadis, seorang ulama madhab. Beliau punya kitab hadis. Apa judul kitab hadis beliau? Al-Musnad. Panjang itu bukunya. Al-Musnad. Nah, beliau juga salah seorang ulama yang dikenal dengan madhabnya dalam masalah fiqih. Madhab apa? Hambali atau Hanabilah. Nah, jadi kami berpegang dengan apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Semoga Allah mencerahkan wajahnya dan mengangkat derajatnya serta menambah pahalanya. Sampai akhir ucapan beliau. Nah,
Kesimpulannya, Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, awalnya beliau terpengaruh dengan gurunya Ibnu Kullab. Abdullah bin Sa'id Abu Muhammad. Ya kan? Terpengaruh dengan gurunya. Setelah itu beliau punya pendapat sendiri yang dikenal dengan Asy'ariyah. Dan itu terus diambil sampai hari ini oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Syafi'i. Jelas ya? Tetapi di dalam buku beliau sendiri, buku Abul Hasan al-Asy'ari, beliau berlepas diri dari pendapatnya yang dulu. Berlepas diri kemudian mengikuti pendapatnya siapa? Pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan kita kenal bagaimana ya Imam Ahmad, bukan cuma Imam Ahmad, imam-imam dari kalangan Syafi'i ditangkap cuma gara-gara apa? Mempertahankan pendapat bahwa kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk, atau Al-Qur'an adalah kalamullah. Itu mereka ditangkap. Kemarin kita sebutkan kisahnya Al-Buwaiti kan? Al-Buwaiti yang dipenjara sampai meninggal, dalam penjara disiksa beliau, subhanallah. Ya, itu sama dengan kondisi siapa? Imam Ahmad yang dicambuk, dipukul, tapi belum masih hidup sampai 4 generasi kepemimpinan, kemudian beliau dilepaskan. Nah, pemimpinnya pun sadar, cuma terlalu lama, ya, sadarnya terlalu lama. Jadi beliau sempat disiksa sampai 10 tahun lebih, ya. Baik. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, ya, ini salah satu dari usaha para ulama kita untuk menjaga akidah dan sampai kepada kita sekarang ini. Oleh karena itu Imam Ahmad dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian wa ta'atsara bihadhil bid'ati jama'atun minhum Abul Ma'ali al-Juwaini. Dan kemudian terpengaruh dengan pendapat beliau ini, diantaranya adalah Abul Ma'ali al-Juwaini. Abul Ma'ali al-Juwaini. Baik, Abul Ma'ali al-Juwaini tahu apa kitabnya? Antum pelajari mungkin? Antum pelajari Abul Ma'ali al-Juwaini, Imamul Haramain. Apa itu? Kitab Al-Waraqat. Antum sudah belajar Al-Waraqat belum? Usul fikih dia. Belum ya? Oh, belum. Insyaallah. Dia kitab usul fikih. Baik, Abul Ma'ali al-Juwaini. Kemudian siapa lagi sini? Ya. Wa Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali. Wa akharun, dan juga yang lainnya. Ya, dan juga yang lainnya. Baik. Ya. Jadi ulama-ulama terdahulu itu mereka memang fitnah yang paling besarnya adalah fitnah filsafat. Yang kemudian mereka dalami filsafat, karena masalahnya filsafat ini ilmu dari dari Yunani Romawi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itu masalahnya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian dibaca oleh orang-orang yang seperti itu. Akhirnya mereka terpengaruh. Baik. Oleh karena itu para ulama kita berlepas diri dari ilmu kalam. Mereka berlepas diri dari ilmu kalam. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kullul ulumi siwal Qur'ani masghalatu illal haditha wa illal fiqha fid din. Kata beliau, seluruh ilmu itu selain dari ilmu Al-Qur'an adalah ilmu yang menyibukkan, kecuali ilmu hadis, ilmu fikih, ya, pemahaman terhadap agama. Al ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Ilmu itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada kalimat haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Berarti ilmu apa? Ilmu hadis. Wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Dan yang selain itu adalah waswas syaitan. Adalah waswas
syaitan. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, sekarang dilihat di catatan kedua, ya. Disebutkan wa min haula'i man tabayyana lahu fima ba'du fasadu ilmil kalam wa dhammahu. Ya. Dan di antara mereka ini, jadi ada Imam Ghazali, kemudian ada Abul Ma'ali Al-Juwaini dan yang lainnya. Nah, jadi di antara mereka ini ada orang-orang yang setelah beberapa lama jelas bagi mereka kerusakan dari ilmu kalam. Dan kemudian mereka pun mencela ilmu kalam. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Setelah itu mereka sudah paham, dan ini lama, bertahun-tahun. Bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun mereka belajar tentang itu. Setelah itu mereka mencela ilmu kalam. Setelah itu mereka mencela ilmu kalam. Wa bayyana ya azimu khatrihi ala aqaidil muslimin. Dan nampak jelas bagi mereka. Atau wa bayyana azima khatrihi. Dan mereka menjelaskan tentang apa? Besarnya, bahayanya ilmu kalam terhadap akidah kaum muslimin. Wa annal wusul ilal haqqi wal huda min tariqil kalam masdud. Dan sesungguhnya ya, al wusul ilal haqqi, untuk sampai kepada kebenaran dan juga petunjuk melalui jalan ilmu kalam, maka itu tertutup. Enggak bisa, enggak mungkin. Ini disebutkan oleh Syekh ya. Itu enggak mungkin. Tidak mungkin seorang sampai kepada, lihat catatan kaki nomor 2 ya. Tidak akan sampai orang kepada kebenaran dan juga petunjuk melalui jalan ilmu kalam. Karena tertutup, tidak mungkin bisa sampai. Sampai hari kiamat, tidak akan mungkin. Karena Islam bukan filsafat. Islam bukan apa? Filsafat. Islam itu adalah taat. Sebagaimana kata kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja yang sudah ada, jangan ditambah-tambah, maka itu sudah cukup. Itulah Islam. Mengikuti apa yang ada. Taib. Kemudian belum mengatakan, kemudian dikatakan kama qala Fakhruddin Ar-Razi, sebagaimana kata Fakhruddin Ar-Razi, seorang filosof. Ini filosof ini, Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Kata beliau, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah. Sungguh saya telah memikirkan tentang jalan-jalan ilmu kalam. Wal manahijal falsafiyah, dan metode-metode filsafat. Fama ra'aituha tashki alilan. Dan saya tidak melihat bahwa itu bisa menyembuhkan sakit. Arti ketidaktahuan, kebodohan ya, sakit termasuk bentuk sakit itu. Wala tarwi ghalilan, dan tidak akan bisa memuaskan orang yang haus. Wa ra'aitu aqrabat turuki tariqatul Quran. Dan saya melihat bahwa jalan yang paling dekat untuk sampai kepada kebenaran adalah jalan Al-Quran, dengan metode Al-Quran. Jadi sekarang jangan kita coba-coba lagi masuk ke ilmu filsafat. Jangan kita coba-coba lagi masuk ke ilmu kalam. Karena orang-orang ini sudah mencoba semuanya. Dan bertahun-tahun mereka, sampai ada di antara mereka sulit untuk lepas. Kecuali di akhir kehidupannya. Seperti Imam Al-Bukhari. Seperti Imam Seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu disebutkan di dalam kitab Aqidah Tahawiyah atau Syarah Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali ketika mau meninggal ada Sahih Bukhari di atas dadanya, atau ketika beliau meninggal ada Sahih Bukhari di atas dadanya. Dan itu menunjukkan apa? Kita berprasangka baik bahwa beliau kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai Imam Al-Ghazali pernah dalam kondisi bimbang. Bimbang, tidak sana tidak sini. Orang bisa kufur kalau kondisi yang dia tidak punya pendapat sama sekali dalam masalah agama. Ya. Bahaya ilmu kalam itu. Baik. Jadi kata Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau bahwasanya dia sudah melihat metode, bahwasanya jalan yang paling dekat, aqrabut turuq thariqatul Quran, adalah jalan dengan metode Al-Quran. Iqra fil itsbat, bacalah
Al-Quran yang berkaitan tentang masalah isbat. Apa isbat? Menetapkan tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan rububiyahnya. Isbat, menetapkan. Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman ada di atas arsy. Ada di atas arsy, beristiwa. Ya. Kata siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata beliau, ala wartafa'a. Ala itu di atas, irtafa itu tinggi di atas. Jadi Ar-Rahman itu Allah, Ar-Rahman itu ada di atas arsy, tinggi di atasnya. Nah, itu Al-Quran jelas ini, nggak perlu ditakwil. Oh, istiwa itu artinya menguasai. Maknanya istaula, nggak perlu. Sudah jelas. Dan tidak perlu dipikirkan. Jadi Allah kalau misalnya di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Nah, ini kan ilmu filsafat sudah masuk. Tadinya kan orang ketika mendengarkan ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, apa yang dia pahami? Allah ada di atas arsy. Selesai. Tapi ketika ada ilmu filsafat, maka dia berpikir, kalau begitu Allah butuh kepada arsy. Nah, gitu jadinya. Enggak mungkin. Berarti enggak mungkin Allah di atasnya arsy. Nah, gitu. Karena masuk ilmu filsafat, membuat kita ragu. Dan ilmu filsafat memang membuat kita ragu. Makanya salah satu dari kaidah filsafat, saya nggak tahu, kalau nggak salah pendapatnya Descartes, ada seorang filosof Yunani, dia berpendapat untuk meragukan segala sesuatu. Ragukan segala sesuatu. Itu kaidahnya filsafat, meragukan segala sesuatu. Padahal yang dalam Islam itu mengimani. Jadi pertama dia meragukan Allah, meragukan. Gitu kan? Kalau kita dalam Islam kita imani. Gitu, kita imani. Baik. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini ayat sisa dipahami. Kemudian disebutkan, ilaihi yas'udul kalimut thayyib. Atau ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik al-kalimut thayyib, kalimat yang baik. Dia menuju kepada Allah. Kalimat yang baik itu menuju kepada Allah. Naik ke atas. Berarti Allah di mana? Di atas. Sudah jelas ini. Tidak perlu lagi kita banyak memikirkan bagaimana, tidak ada lagi. Ya kan? Sisa diimani, selesai. Taib. Waqra fin nafi, dan bacalah tentang masalah penafian. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir. Dan Allah itu maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Ini metode di dalam menghindari ta'til, ta'wil, ya, tashbih, tamthil, dan tahwid. Jadi ketika kita ingin tidak menolak sifat Allah atau tidak mentakwilnya, pertama yang harus kita lakukan adalah laisa kamitslihi syai'un. Itu dulu. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kalau dia tidak sama, berarti tidak boleh melakukan apa? Tashbih. Tidak boleh melakukan tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, setelah itu baru kita bilang Allah itu mendengar, Allah melihat. Sudah cukup. Nanti Allah melihatnya sama. Nggak ada lagi begitu. Karena di awal kita sudah apa? Tidak menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Sudah paham? Nah, kalau begitu langsung kita meyakini Allah mendengar, Allah melihat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Selesai. Dan kita tidak akan samakan dengan makhluk. Jelas ini? Baik. Nah, ini Al-Quran, metode Al-Quran. Ini yang dipakai. Kemudian Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilman. Mereka tidak akan bisa mencakup, ilmu mereka tidak akan bisa mencakup Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita nggak akan bisa tahu tentang Allah itu bagaimana, kecuali ketika Allah menjelaskannya kepada kita. Makanya nggak perlu kita otak-atik. Apa yang ada, itu yang kita imani. Apa yang disampaikan Nabi, itu yang kita imani. Tidak perlu lagi diotak-atik dengan ilmu filsafat. Kenapa? Wala yuhituna bihi ilman. Ilmu mereka tidak akan bisa untuk mencakup Allah. Tidak akan bisa untuk mengetahui tentang Allah.
Gimana bisa? Nabi aja yang dekat dengan Allah tidak akan tahu tentang Allah kecuali apa yang Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keliru kalau manusia mau otak-atik. Nanti begini, nanti begitu, gitu kan? Ketika disebutkan oleh Nabi Allah turun ke langit dunia, ya, yang zilu rabbuna ila sama'id dunya. Ya, Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir, ya sudah kita yakini seperti itu, selesai. Kita yakini seperti itu. Tidak perlu usah dipikirkan, oh nanti kalau turun di sini, nanti bagaimana kalau jam sekian lagi di sana, jam sana lagi sepertiga malam, berarti turun lagi di sana. Nanti sebelah sananya lagi sepertiga malam, nanti turun lagi di sana. Wih, berarti Allah turun terus dong, nggak pernah naik. Nah, ini namanya kita mau memasukkan ilmu kalam ataupun ilmu filsafat ke dalam masalah akidah. Kewajiban kita dalam masalah akidah adalah apa? Beriman, mengimani, memahami sebagaimana teksnya. Jelas ya, kecuali kalau jika ada penjelasan bahwa maksud teks ini adalah begini, baru kita berpaling dari teks tadi. Tapi ketika tidak ada, asal dari sebuah ucapan adalah teksnya. Bagaimana bunyinya, maka itu yang kita yakini. Baik. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, siapa ini mengatakan? Ucapan siapa tadi ini? Fakhruddin Ar-Razi, ini seorang ahli filsafat ini, luar biasa dia. Kalau dalam masalah filsafat ya, nah, sampai dia mengatakan begini, seperti itu. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada apa? Al-Quran. Metode terbaik adalah metode Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, wa man jaraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Siapa yang melakukan percobaan seperti yang aku lakukan, maka dia akan mengetahui seperti yang aku ketahui. Seperti yang aku ketahui. Bahwa apa? Ketika orang belajar filsafat, maka pasti tertutup semua jalan untuk sampai kepada kebenaran dan petunjuk. Ya, baik. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, fasma hadza mimma khabarul kalam. Tsumma qalahu ba'da haqiqatil khibrah. Dengarkanlah ini dari orang-orang yang mengabarkan tentang ilmu kalam. Ya. Kemudian dia mengatakan setelah mengetahui hakikat dari pengalaman orang yang belajar ilmu kalam, wa ba'da taghallul kemudian disebutkan fihi ila muntaha darajatil mutakallimin. Darajati mutakallimin. Baik. Jadi maksudnya dengarkan itu pendapat orang-orang yang ahli kalam yang kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari pengalaman mereka, dan setelah mereka masuk ke dalam ilmu kalam dengan susah payah, dan apa akhir dari orang-orang mutakallimin, apa yang didapatkan. Muntaha darajati mutakallimin, apa derajat terakhir yang dia dapatkan. Wa jawaza dzalika ila ta'ammuqi fi ulumin ukhra siwa nau'il kalam wa tahaqqaqa anna at-tariqa. Ini kemudian belum mengatakan wa tahaqqaqa anna at-tariqa ila haqa'iqil ma'rifati min hadzal wajhi masdud. Jadi kesimpulannya ini, bahwasanya semua jalan yang menuju kepada hakikat sebuah ma'rifah, ya, dari kebenaran itu, dengan kalau dilewati dengan ilmu kalam itu pasti tertutup. Pasti tertutup. Ala kulli hal, inilah taubatnya orang-orang yang bergelut dalam ilmu kalam. Walaupun nanti akan diulang lagi di pembahasan di bawah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Jadi tadi disebutkan barakallahu fikum bahwa sebagian dari ulama-ulama Syafi'i terpengaruh dengan ilmu kalam yang akhirnya menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fa tarattaba ala dzalika nusyu'u madarisi kalamiyatin. Kemudian akibatnya muncullah sekolah-sekolah ilmu kalam. Maksudnya muncullah ulama-ulama yang mengajarkan ilmu kalam di majelis-majelisnya. Ya, majelis-majelisnya. Tuqaddimul aqla
'ala naqli. Di mana ilmu kalam itu mendahulukan akal daripada dalil. Nakal itu penukilan, dalil. Dan hari ini kan banyak orang seperti itu. Ketika disampaikan dalil, dia nggak terima. Maka dia bantah dengan akal. Dia bantah dengan akal. Ini ciri. Ya, ini ciri. Muncul pemahaman pemahaman rasionalis, ya, orang-orang rasionalis, orang selalu mendahulukan akalnya. Baik. Kemudian wansyagolat bita'wilin nusus. Kemudian mereka atau dia sibuk untuk mentakwil nas-nas yang ada. Jadi nas-nas itu yang ada. Nas itu artinya teks dari dalil, ya. Itu namanya nas, teksnya. Al-Quran, hadis itu teksnya. Itu dalil atau ucapan para sahabat, ya, kesepakatan para sahabat. Itu ada teksnya. Itu namanya nas. Paham ya? Nah, jadi mereka sibuk untuk mentakwil nas yang sudah ada ditakwil. Seperti tadi istawa ditakwil menjadi istaula. Istaula itu menguasai. Jadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman ada di atas arsy. Istawa. Istawa diartikan istaula. Artinya menguasai. Berarti Allah ada di atas arsy. Dalam kondisi menguasai arsy. Atau bukan di atas arsy berarti artinya. Allah itu menguasai arsy. Nah begitu. Tidak diartikan di atas. Karena pemahaman mereka Allah di mana-mana. Baik ya. Jadi istiwa itu diartikan dengan apa? Menguasai. Menguasai arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah menguasai arsy. Nah begitu. Diartikan begitu. Itu namanya takwil. Apa artinya takwil? Memalingkan makna dari makna yang sebenarnya. Memalingkan makna dari makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya adalah makna yang ditunjukkan oleh teksnya, oleh nasnya. Itu makna sebenarnya. Ya. Nah, ketika dipalingkan maknanya, maka namanya takwil, memalingkan makna. Contoh-contoh gini. Nabi mengatakan yang zilu rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Allah turun. Kalau di situ disebutkan yang zilu rabbuna. Mana fiilnya? Yang zilu rabbuna ila sama'id dunya. Mana fiilnya? Yang zilu. Fiil apa? Mudhari madhi? Fiil mudhari. Baik, fiil mudhari. Yang zilu fiil mudhari. Allah turun. Fiil mudhari juga bermakna dilakukan terus-menerus, kan gitu. Baik. Yang zilu rabbuna. Mana fa'ilnya? Lafdzul jalalah, Allah. Yang zilu rabbuna. Jadi siapa yang turun? Allah yang turun. Ya kan? Karena dia fa'ilnya. Pelakunya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya pelakunya, fa'ilnya. Dia Allah yang turun. Nah, mereka enggak, mereka tawil. Yang turun di situ bukan Allah, tapi rahmatnya Allah. Jadi setiap sepertiga malam terakhir rahmatnya Allah turun. Nah, gitu. Sudah paham? Ini namanya apa? Takwil. Makna sebenarnya kalau dilihat dari nasna, siapa yang turun? Allah yang turun. Tetapi ditakwil. Ditakwil artinya dipalingkan maknanya. Berarti bukan Allah yang turun. Apa yang turun? Rahmatnya Allah. Karena mereka tidak meyakini Allah di atas. Maka tidak boleh dia bilang turun. Jadi Al-Quran asalnya dari siapa? Asalnya Al-Quran dari siapa? Dari manusia atau dari Allah? Dari Allah. Ditujukan kepada siapa? Manusia. Al-Quran diturunkan atau dinaikkan? Diturunkan. Kenapa diturunkan? Asalnya dari Allah. Maka tidak bisa itu dibantah. Al-Quran dari Allah. Sekarang al-kalimut thayyib, kalimat yang baik. Ini asalnya dari manusia. Itu naik kepada Allah. Kenapa naik? Karena Allah di atas. Amal soleh. Ya kan? Amal soleh juga dikatakan naik ke atas. Amal soleh dari Allah atau dari makhluk? Dari makhluk. Menuju kepada siapa? Kepada Allah. Maka dikatakan naik. Amal soleh itu naik ke atas. Itu jelas bahwa Allah itu di atas. Allah itu di atas. Ala kulli hal di sini orang-orang ahlul kalam ini sibuk untuk mentakwil nas. Salah satu kesibukan mereka disebutkan di dalam beberapa kisah.
Ulama-ulama yang terpengaruh dengan ilmu kalam, ya, termasuk Wasil bin Atwa dan yang lainnya, kalau mereka lagi sholat, kemudian mereka mendapatkan dalam bacaan Al-Quran yang mereka baca itu ada dalil yang bisa ditakwil, maka berhenti dulu sholat, dia catat dulu itu dalil. Sibuk dengan itu. Barakallahu fikum. Jadi dulu ahli filsafat Islam itu orang-orang penghafal Quran juga. Mereka ulama juga, tapi mereka terpengaruh dengan itu. Barakallahu fikum. Nah, apalagi kita ini. Mereka saja terpengaruh dan mereka bukan orang sembarangan. Orang-orang hebat. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali? Orang hebat. Ya kan? Siapa yang tidak kenal dengan Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini? Itu orang hebat. Ya, bukunya kita pelajari, Ahlussunnah pelajari bukunya. Tentang apa itu? Usul fikih kan? Nah, Al-Waraqat. Baik. Ala kulli hal harus berhati-hati dari ilmu filsafat dalam masalah akidah. Hilangkan semua bentuk ilmu filsafat. Jadi rata-rata orang yang membantah akidah Ahlussunnah itu, kalau kita lihat di dalam YouTube yang ada, dibantah akidah Ahlussunnah, oh kamu salah gini. Lihat, dia menggunakan ilmu filsafat, ilmu akal. Kalau begini. Nah, jadi pakai konsekuensi, pelaziman. Padahal tidak harus begitu. Karena pelaziman yang dia gunakan, pelaziman untuk makhluk. Tapi diterapkan untuk Allah, itu namanya zalim. Itu untuk makhluk. Itu untuk makhluk. Kalau misalnya gini, kalau makhluk misalnya sekarang berada di sini, nanti di sini, nanti di sini, nanti di sini, kan dia sibuk. Kalau Allah kan tidak harus sibuk. Bisa saja Allah tetap di atas dan Allah turun dan Allah tetap di atas, bisa saja. Jadi dan itu nggak perlu dipikirkan. Jelas ya, tidak perlu dipikirkan. Yang penting kita yakini setiap sepertiga malam terakhir Allah turun. Apa yang kita lakukan? Berdoa kepada Allah di waktu-waktu seperti itu. Itu. Jadi nggak sibuk mikirkan nanti begini, nanti begitu. Jelas ya? Baik. Nah kemudian disebutkan waraddal adillata bitaraiki multawiyatin. Ya. Dan mereka membantah dalil-dalil yang ada dengan metode yang berbelit-belit. Makanya kalau bicara itu sana sini, enggak, pokoknya enggak jelas. Ya. Sisa dia nggak bisa mengatakan, misalnya kita tanya, Allah turun ke langit dunia setiap malam, sepertiga malam terakhir atau tidak? Dia nggak bisa bilang iya atau tidak. Dia akan berbelit-belit. Ujung-ujungnya dia menolak. Kalaupun diterima, tapi maknanya harus begini. Nah gitu dia. Iya kan? Jadi dia nggak bilang diterima atau tidak. Jadi kamu beriman nggak bahwa Allah setiap sepertiga malam terakhir Allah turun? Dia nggak bilang iya, dia nggak bilang tidak. Nah inilah berbelit-belit. Ya, berbelit-belit. Padahal jelas dalilnya. Sisa dalilnya dipakai, diimani, selesai. Baik. Fa'aqadu fi dzalika qawaidah. Lalu mereka membuat kaidah-kaidah sendiri dalam masalah itu. Ini seperti tadi yang saya katakan, pelaziman-pelaziman. Kalau Allah begini akan begini, kalau begini akan begini, kalau konsekuensi nah seperti itu. Baik. Dan itu konsekuensi makhluk. Itu konsekuensi apa? Konsekuensi makhluk. Nanti kalau Allah punya tangan berarti Allah, kalau punya tangan berarti ada lengannya, berarti enggak usah dipikir yang seperti itu. Ya? Baik. Jelas ini? Nah, kemudian disebutkan kaqauli ahadihim fi mangdumatin lahu fil i'tiqad. Seperti ucapan sebagian mereka, salah seorang dari mereka, di dalam sebuah syair tentang akidah. Tentang akidah. Ini akidah mereka ya, bukan akidah Ahlussunnah. Kata salah seorang dari mereka mengatakan, wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu awwit warum tanziha. Katanya, setiap nas yang memiliki kemungkinan tashbih, penyerupaan, maka takwillah dia. Awilhu, takwil dia. Takwil nas tersebut. Awit. Awit artinya serahkan kepada Allah. Tafwid ya, serahkan kepada Allah. Artinya kamu nggak tahu. Gitu. Aurum atau buang, jangan dipakai.
tanziha sebagai bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mensucikan Allah gampang. Imani dalil yang ada, Al-Quran maupun Sunnah, kemudian jangan mentasbih, itu aja dulu. Tapi sebenarnya jangan mentasbihnya dilakukan dulu. Setelah itu mengimani. Karena kita tidak akan mengimani nas-nas tersebut kalau kita melakukan apa? Tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Ketika ada masuk ke pikiran kita bahwa salah satu dari perbuatan Allah menyerupai makhluk, berarti kita akan melakukan tasbih. Maka singkirkan pikiran-pikiran tersebut. Kemudian ganti dengan apa? Ganti dengan iman. Ganti dengan apa? Dengan iman. Ya, ganti dengan iman. Sebagaimana syaitan yang membisikkan, ya, siapa yang menciptakan kamu? Kamu berasal dari mana? Dari ini. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Menciptakan ini Allah. Terus nanti ujung-ujungnya siapa yang menciptakan Allah? Gitu. Konsekuensi itu syaitan seperti itu. Oleh karena itu barakallahu fikum, ucapkan amantu billah. Ya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hatta wujida fi ba'di Syafi'iyah, sampai didapatkan di sebagian orang-orang Syafi'iyah, man yaqulu an nafsihi, seorang yang berkata menggambarkan tentang dirinya. Dia bilang asy-Syafi'iyyu madhaban. Saya ini seorang Syafi'i, madhab saya Syafi'i gitu. Syafi'iyyu madhaban. Madhab saya adalah Syafi'i. Wal qadariyyu maslakan. Ya. Wal qadiriyyu maslakan. Dan maslak itu suluk itu tasawuf ya. Nah, madhab tasawuf saya adalah madhabnya Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Qadiri. Al-Asy'ariyyu aqidatan, dan akidah adalah Asy'ari. Aneh kan? Kenapa? Berarti kamu tuduh Imam Syafi'i nggak bagus akidahnya. Berarti kamu tuduh Imam Syafi'i nggak bagus suluknya. Ya kan? Beliau bagus. Beliau seorang yang tawadhu, beliau seorang yang wara', seorang ulama, dan lain sebagainya. Tinggal dicontoh beliau. Kenapa dikatakan madhabnya Syafi'i, kemudian tarekatnya gitu. Tarekatnya adalah tarekat Al-Qadiri, ya, Abdul Qadir Al-Jailani, ataupun dia katakan Asy'ari akidahnya. Kenapa tidak mengatakan Syafi'i semuanya? Akidah saya akidah Imam Syafi'i, madhab saya madhab Imam Syafi'i. Kemudian suluk saya adalah suluknya Imam Syafi'i. Selesai sudah. Berarti kita benar-benar bermadhab Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i. Wa ka'annahu lam yartadhi akidah Syafi'i. Jadi seakan-akan dia tidak ridho dengan akidah Imam Syafi'i. Dan ini sering kita dengarkan. Jarang orang bilang saya bermadhab Syafi'i, akidah saya juga akidah Imam Syafi'i. Oh enggak. Coba ya. Selalu dia bilang apa? Madhab saya Syafi'i, akidah saya Asy'ari. Ya kan? Kenapa dia tidak bilang akidah saya Syafi'i? Jadi seakan-akan kata Syekh, wa ka'annahu lam yartadhi aqidat Syafi'i. Seakan-akan dia tidak ridho dengan akidahnya Imam Syafi'i, ya, wa maslakahu, dan suluknya Imam Syafi'i atau ibadahnya Imam Syafi'i. Wantasaba fi aqidatihi li Abil Hasan Al-Asy'ari. Lalu dia menisbahkan, menyandarkan akidahnya kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa fil maslaki li tariqati sufiyah al-qadiriyah. Kemudian dia menyandarkan tariqah tasawufnya kepada Al-Qadiriyah. Ya, Al-Qadiriyah atau Abdul Qadir Al-Jailani. Baik. Ini hal yang sangat aneh. Padahal yang mengatakan ini adalah seorang yang bermadhab Syafi'i. Seorang yang bermadhab Syafi'i. Aneh enggak sih kalau dipikir? Aneh kan? Madhabnya Syafi'i. Madhab dalam masalah fikih.
Kenapa akidahnya tidak? Apakah ada salah di akidahnya Imam Syafi'i sehingga tidak layak untuk diikuti? Gitu. Apakah ada masalah dengan akidahnya Imam Syafi'i sehingga nggak layak untuk diikuti? Kalau salah, dijelaskan. Sebagai ulama bermadhab Syafi'i atau sebagai orang Islam yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, harusnya dia membantu Imam Syafi'i untuk membersihkan kesalahan-kesalahannya. Apalagi kesalahan akidah. Harusnya diluruskan. Nah ini nggak ada juga. Tidak ada bentuk meluruskan akidah Imam Syafi'i. Jelas ini? Tidak diluruskan berarti benar. Kalau begitu kenapa tidak diikuti? Nah, ini kan kontradiktif. Terjadi berlawanan begitu. Kalau dia sekarang pertanyaannya, akidah Imam Syafi'i benar atau salah? Kalau dia bilang benar, kenapa kamu tidak ikuti? Berarti salah gitu. Kalau salah, kenapa nggak diluruskan? Padahal dia imam kita. Yang harus kita bantu untuk apa? Supaya keburukannya tidak tersebar. Mau dijawab apa coba? Kan ada kemungkinan dua. Oh dia benar antara benar dengan salah. Oh nggak ada seperti itu. Jadi dia benar atau salah akidah Imam Syafi'i? Kalau benar kenapa tidak diikuti? Kenapa tidak mengatakan saya bermadhab Syafi'i dan berakidah Syafi'i? Begitu. Kenapa harus Asy'ariyah? Ya kan? Berarti salah dong. Nah, kalau salah, kenapa tidak diluruskan gitu? Tidak dia apa? Diluruskan akidah Imam Syafi'i. Jelas ini? Baik. Ala kulli hal bahwa akidah Imam Syafi'i adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian wa kullu hadhil madaris wa hadhil aqawil al-mubtadi'ah lam yakul bihal Imam Syafi'i. Dan seluruh dari madrasah-madrasah ini, sekolah-sekolah filsafat seperti ini, ataupun ucapan-ucapan ini, ucapan-ucapan mubtadi'ah, ucapan-ucapan baru dalam agama, ini tidak pernah diucapkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah bilang. Jadi Imam Syafi'i, atau kita bilang begini, apakah madhab akidahnya Imam Syafi'i akidah Asy'ariyah? Apakah Imam Syafi'i akidahnya Asy'ariyah? Kira-kira. Mungkinkah akidah Imam Syafi'i akidah Asy'ariyah? Tidak mungkin. Asy'ariyah kan di belakang. Imam Syafi'i di depan. Tidak mungkin orang meninggal duluan mengikuti madhabnya orang yang nanti lahir di belakang. Meninggal Imam Syafi'i, Abul Hasan al-Asy'ari belum ada. Kenapa bisa diikuti? Nggak mungkin. Berarti Imam Syafi'i akidahnya bukan Asy'ariyah. Oleh karena itu, kalau mau benar-benar jujur mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, ikuti akidah Imam Syafi'i. Jelas ini? Tayyib. Jadi semua ini tidak pernah diucapkan oleh Syafi'i. Walam yakul biha al-Muzani. Demikian pula tidak pernah diucapkan oleh Imam al-Muzani. Siapa Imam al-Muzani? Salah satu murid khususnya Imam Syafi'i. Salah satu murid yang sangat dekat dengan Imam Syafi'i. Dan salah satu dari ulama yang paling berjasa terhadap madhab Syafi'i. Nah, beliau lah yang menyebarkan madhab Syafi'i. Imam al-Muzani. Tidak pernah diucapkan oleh Imam al-Muzani. Walam takun mawjudatan indal a'immatil akharin. Dan juga tidak pernah didapatkan dari imam-imam yang lainnya. Wa innama nasya'at bisababi ilmil kalam wal falsafah. Tetapi dia adalah ilmu yang tumbuh. Akidah yang tumbuh. Disebabkan adanya ilmu kalam dan ilmu filsafat. Tsumma nusibat ba'da dzalika lil Imam Syafi'i. Setelah itu dinisbahkan atau disandarkan kepada Imam Syafi'i. Wa a'immati Syafi'iyah. Dan disandarkan kepada imam-imam yang bermadzhab Syafi'i. Wa hum minha bara'un, padahal mereka berlepas diri dari hal tersebut. Imam-imam Syafi'iyah berlepas diri dari hal tersebut. Dari hal tersebut. Baik. Bahkan al-Imam Syafi'i rahimahullah ya harban 'alal bid'ah wa ahliha. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam yang berperang melawan bid'ah dan para pelakunya. Beliau seorang ahlu sunnah. Maka beliau memerangi bid'ah dan para pelakunya. Wa min asyaddin nasi nahyan anha. Dan
manusia yang paling melarang dari perkara bid'ah. Siapa itu? Imam Syafi'i. Wa min aqwalihi fi dzalik, di antara ucapan Imam Syafi'i tentang masalah itu adalah hukmi fi ahlil kalam. Dan perlu dipahami bersama barakallahu fikum, Asy'ariyah masuk dalam golongan yang membahas apa tadi? Membahas ilmu akidah dengan metode ilmu kalam. Makanya kalau kita belajar ilmu kalam, kalau orang belajar ilmu kalam pasti akan membahas tentang Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Dia pasti akan bahas itu. Karena itu masuk metode mereka adalah metode ilmu kalam. Apa kata Imam Syafi'i? Hukmi fi ahlil kalam ayyudrabu bil jarid. Hukuman saya, menurut saya, gitu kan? Hukuman saya terhadap orang yang sibuk dengan ilmu kalam adalah dipukul dengan pelepah korma. Wa yuhmaluna 'alal ibil. Lalu setelah dipukul dinaikkan di atas onta. Wa yutafu bihim fi asyair wal qabail. Setelah itu dibawa keliling di kampung, ya, di kalangan kabilah-kabilah dan suku-suku yang ada. Wa yunada alaihim, lalu kemudian disuarakan dengan keras ucapan, hada jaza'u man tarakal kitab was sunnah. Inilah balasan dia yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Wa akbala alal kalam, kemudian menerima ilmu kalam. Dia tinggalkan Al-Quran dan sunnah, kemudian menerima ilmu kalam. Wa qala, dan juga kata Imam Syafi'i, manirtada bil kalam lam yuflih. Ya, siapa yang berpakaian dengan ilmu kalam, maksudnya dia menggunakan ilmu kalam, maka dia tidak akan beruntung, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Coba dilihat, di situ disebutkan bahwa ucapan Imam Syafi'i ini dikeluarkan di catatan kaki nomor 1, akhrajahuma al-Baihaqi fi Manaqibus Syafi'i. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Manaqibus Syafi'i. Ya, dengan sanadnya, Baik ya. Nah, ini hal yang jelas sekali. Imam Syafi'i sangat keras terhadap ilmu kalam. Nah, ketika dikatakan hukmi fi ahlil kalam, hukuman saya terhadap orang yang sibuk dengan ilmu kalam, menunjukkan bahwa di masa Imam Syafi'i ilmu kalam sudah ada. Dan beliau tidak menggunakan ilmu kalam di dalam memahami akidah. Sudah paham? Karena kalimat ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan atau memahami akidah dengan ilmu kalam, berarti dia telah menyimpang. Makanya beliau mengatakan hukuman saya untuk orang yang sibuk dengan ilmu kalam. Orang yang belajar ilmu kalam. Orang ahli kalam. Tadi dipukul, subhanallah, dengan pelepah korma, lalu dinaikkan di atas onta. Ya, setelah itu dibawa keliling sambil dikatakan inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah kemudian menerima ilmu kalam. Ini menunjukkan Imam Syafi'i tidak pakai ilmu kalam. Sehingga bagaimana akidah beliau? Akidah beliau adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah, tanpa mentashbih, tanpa mentamthil, tanpa mentakwil, ya, dan tanpa mentafwid. Inilah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjut dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebenarnya kita belum masuk buku ini ya. Kita masih muqaddimah, tapi ini penting. Muqaddimah ini penting supaya antum tahu bahwa yang kita akan pelajari ini benar-benar akidah sebenarnya dari Imam Syafi'i. Melalui lisan siapa? Muridnya. Rahimahumullahu ta'ala. Baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan diingat-ingat terus bagaimana sikap keras para ulama kita terhadap ilmu kalam. Dan nanti akan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya tentang penyesalan orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam, dengan ilmu filsafat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana
Alhamdulillahi rabbil alamin.